Lah pelan-pelan deh. Allahu Akbar. Ya Allah. HN, seorang lansia ini tewas seketika akibat ditabrak truk P3 Mas saat melintasi jalan AM Sangaji, Kota Ambon, Selasa 4 Agustus 2026 dini hari. Insiden nahas itu seketika jadi sorotan publik. Terlebih, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Wakil rakyat pun angkat bicara. Ialah Anos Yeremias. Anggota DPRD Maluku itu menegaskan pemerintah dan pemangku kepentingan segera mengevaluasi sistem operasional truk kontainer di Kota Ambon. Menurut Anos, kecelakaan yang merenggut nyawa lansia berumur 71 tahun itu bukan lagi peristiwa yang dipandang sebagai insiden biasa. Baginya, menjadi alarm untuk kembali menata kelola kendaraan berat yang beroperasi di jalan-jalan kota. Berikut Tribuners penegasan Anos Yeremias dalam saksi kata. Jadi peristiwa meninggalnya seorang pejalan kaki lanjut usia akibat tertabrak truk kontainer di kawasan Simpang, Masjid Raya Al-Fatah. Itu merupakan duka yang sangat mendalam bagi kita semua. Dan karena itu beta pribadi dan juga keluarga menyampaikan turut berduka cita mendalam kepada keluarga dari almarhum dengan doa semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan serta kekuatan. Kejadian ini harus menjadi perhatian serius semua pihak yang turut bertanggung jawab di dalamnya, ya, lebih khusus itu kepada aktivitas angkutan kontainer dalam Kota Ambon. Semua kita tahu Kota Ambon itu kan kota yang sudah sangat sempit, kota kecil yang begitu ramai, dan aktivitas masyarakat juga sekarang ini hampir 24 jam masyarakat beraktivitas di Kota Ambon. Oleh karena itu, sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, kami meminta Ditlantas Polda Maluku maupun Satlantas Polresta Apolo Ambon untuk melakukan pengawalan terhadap kontainer yang menuju luar Kota Ambon seperti ke Rumah 3, karena di situ juga ada kontainer, tapi itu milik Jaya di situ. Tidak terlalu banyak di situ. Kemudian yang ke arah Paso. Ke arah Paso itu di sebelah lapas, kalau tidak salah itu lapas perempuan kalau tidak salah ya. Itu ke arah Inakaka. Di situ juga ada. Kemudian 51 itu di depan lorong PLN dan juga ada di Waitatiri ya. Karena itu kami meminta kepada Pelindo supaya jangan ya, jam-jam yang masih rame itu tronton yang mengangkut kontainer itu diizinkan keluar ya. Karena itu harus juga dievaluasi, karena dalam catatan saya ini bukan untuk pertama kali kejadian seperti itu. Pernah kejadian yang serupa itu terjadi di Halong, turun Halong menuju depan Pangkalan Utama ya, Koda Eral 9 hari ini ya. Ketika terjadi masalah baru alasannya remblong dan seterusnya ya. Padahal semua kita yang beraktivitas dengan menggunakan kendaraan berat seperti tronton itu harus ya, menjadikan keselamatan masyarakat itu sebagai perhatian utama. Jangan karena aktivitas itu kemudian merusak ya,
apalagi sampai menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi kemarin. Dan bagi kami, kecelakaan kemarin itu harus menjadi pelajaran. Harus menjadi pelajaran. Kenapa? Karena truk atau tronton itu bukan kendaraan biasa. Itu kendaraan yang memiliki dimensi sangat berat. Dan pengoperasiannya harus diatur. Jadi pengoperasian tronton itu harus diatur ketat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi ruas jalan di Kota Ambon dan aktivitas masyarakat yang ada di dalam kota itu sendiri. Karena Kota Ambon itu sudah sangat padat. Jadi itu harus diatur oleh Ditlantas. Yang kami perhatikan selama ini, ada patwal. Tapi patwal itu menggunakan sepeda motor milik anggota patwal itu sendiri. Berulang kali dan berkali-kali, bukan hanya sekali. Dan itu juga kecepatannya terlalu tinggi. Akibat dari kecepatan yang tinggi, itu mengakibatkan orang juga panik. Karena tronton itu besar, bunyinya juga besar, klaksonnya besar. Pas dia mau lewat, lampunya itu seolah-olah seperti lebih dari ambulans. Coba diatur. Dan kepada seluruh pengemudi tronton seperti itu harus juga diseleksi dengan baik. Harus diseleksi dengan baik. Misalnya SIM-nya. Kalau SIM-nya itu harus katakanlah berapa ya? B4 ya? B2 atau B4. Ya harus pakai standar. Karena pernah pada waktu saya masih menjabat sebagai di periode yang lalu ya, ketua komisi, saya mengundang Ditlantas, kemudian Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD. Kemudian waktu itu kita undang juga General Manager Pelindo untuk membicarakan jam-jam operasional itu. Ya. Kalau kejadian kemarin itu terjadi di subuh, ya, jangan-jangan sopirnya ngantuk. Ya, jangan-jangan itu dugaan saya. Dugaan itu bisa benar, bisa juga salah. Masa di simpang Al-Fatah dia tidak bisa lihat orang yang menyeberang? Ya, itu berarti bisa saja kecepatan tinggi. Karena traffic light di situ kalau kita perhatikan, pada waktu lampu hijau tiba-tiba lampu merah, terus muncul lagi lampu hijau. Ya, jadi orang kalau dari arah Waihau mau masuk ke Ayapati atau mau belok kiri ke Pelabuhan atau belok kanan ke arah jalan AM Sangaji, itu kan selalu bingung di situ. Nah, traffic light itu juga harus diperbaiki oleh instansi yang berwenang. Sekarang sudah terjadi kecelakaan lagi. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita harus memperbaiki jam operasional terhadap tronton yang mengangkut kontainer dengan arah ke Paso maupun ke arah ke Waitakiri. Ya, jam operasional harus diperhatikan. Jam operasional. Kemudian patwal itu juga harus diperhatikan. Jangan lagi menggunakan patwal atau patwal yang menggunakan kendaraan roda 2 yang hanya yang tidak standar ya. Standar lalu lintas kan ada sirinenya ya. Dan itu harus diatur. Ya. Jadi itu yang menjadi atensi saya untuk harus diperhatikan baik oleh pengguna jasa tronton itu sendiri, karena itu ya, ada pemilik ya atau pengusaha yang punya usaha atau punya jasa tronton itu harus diperhatikan. Kemudian harus juga selalu berkoordinasi dengan Satlantas atau Ditlantas Polda Maluku. Ya. Jadi pengawalan lalu lintas itu kan seharusnya tujuannya itu menciptakan keamanan, kenyamanan dan kelancaran transportasi itu. Yang terakhir, jangan lagi ada bunyi-bunyi tronton yang besar-besar, kemudian larinya kencang. Dan yang lari kencang itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari, setiap waktu, dan keluhan masyarakat terhadap aktivitas tronton
yang mengangkut kontainer ke arah luar kota seperti ke Paso sampai Waitatiri itu selalu dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan di kota. Ya, saya pikir itu harus menjadi perhatian. Itu saja kan. Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku itu menegaskan tak sedikit masyarakat selama ini kerap mengeluhkan cara sebagian truk kontainer beroperasi di jalan raya. Mengingat iring-iringan kendaraan berat yang dikawal kendaraan patroli lalu lintas tidak jarang melaju dengan kecepatan tinggi di ruas jalan yang sempit dan padat kendaraan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan sekaligus rasa tidak aman bagi pengguna jalan lainnya. Anus meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, Satuan Lalu Lintas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pelindo, serta perusahaan angkutan kontainer agar duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional kendaraan kontainer di Kota Ambon. Dengan harapan peristiwa tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperbaiki sistem operasional angkutan kontainer demi mencegah terulangnya kecelakaan serupa.